Di konten pembelajaran untuk hari ini kita lebih menaruh contoh-contoh praktis sehubungan dengan manajemen study atau studi manajemen. Dan contoh praktis kita akan mulai dari pasti teman-teman mahasiswa sudah kenal baik, yaitu YouTube. Jadi di sini intinya pada konten ini saya ingin mengajak kita mengenal YouTube dan bagaimana kita bekerja pada lingkungan, dapat dikatakan begitu, pada lingkungan koneksitas manajemen bisnis dari YouTube. Seperti apa ruang lingkupnya dan bagaimana YouTube membangun manajemennya. Ini yang kita akan pelajari di sini. Dan apa sih yang ingin ditonjolkan dari YouTube, terutama menyangkut inovasi dan kreativitas. Hari ini saya ingin memberikan materi pembelajaran praktis tentang studi manajemen, dan kita akan mengambil contoh praktis mengenai koneksitas manajemen bisnis dari YouTube. Menurut saya, YouTube adalah platform teknologi internet yang mengutamakan dua hal sebagai kerangka dasar bisnisnya. Di sini artinya, YouTube mengutamakan kedua hal itu, terlebih dahulu dibangun sebagai fondasi utama bisnisnya, sebelum YouTube masuk pada bisnis periklanan modern. Produk utama YouTube adalah periklanan, dan jenis iklan yang dibangunnya ialah iklan modern. Nanti kita juga akan masuk pada pembahasan ini, tapi sebelumnya, kita akan membicarakan koneksitas manajemen bisnis YouTube. Sebagai platform teknologi internet, YouTube adalah media sosial broadcasting berbasis pada konten, baik konten berbentuk slide gambar, konten berbentuk game, konten berbentuk audio, seperti musik, konten berbentuk animasi. YouTube menyadari bahwa media sosial broadcasting itu harus didahului dengan upaya mereka membangun penonton dan produser, ya dapat dikatakan sama seperti itu. Produser yang dimaksudkan di sini adalah individu yang membuat atau menyuguhkan konten atau kita kenal dengan sebutan konten kreator. Tidak ada batasan dari mana konten kreator itu berasal atau datang. Ia bisa berasal dari anak kecil hingga orang dewasa. Saya masih ingat, beberapa waktu lalu, saya pernah membaca sejarah Google dan ini erat kaitannya dengan YouTube. Dalam artikel itu saya mengetahui kiblat atau arah dari pendiri Google ketika mereka bermimpi untuk menjadikan Google sebagai media utama bagi siapa saja. Dan mimpi itu adalah setiap orang akan membawa Google kemanapun ia pergi atau dimanapun ia berada. Dalam perjalanannya, perkembangan teknologi mengalami banyak inovasi dan kreativitas semakin meningkat. Ponsel kini diubah tidak hanya sekedar alat komunikasi biasa, tetapi berubah menjadi alat komunikasi modern dengan multifungsinya. Dan Android pun hadir sebagai sistem operasi dari ponsel yang kita gunakan. Sebelum eksistensi Android, YouTube bisa diakses pada ponsel yang sudah memiliki kemampuan akses internet, dan YouTube bisa diakses melalui Google Chrome dari ponsel pengguna. Setelah Android hadir sebagai sistem operasi, YouTube pun dilepas secara terpisah dan menjadi aplikasi. Pengguna bisa mengakses YouTube
dengan cara mendownloadnya pada salah satu fitur layanan Google yaitu Google Play Store. Google juga membuka kesempatan yang sama bagi pengguna yang terbiasa mengakses YouTube melalui Google Chrome. Artinya pengguna tidak perlu mendownload YouTube aplikasi untuk mengakses YouTube, atau singkatnya tidak perlu menginstal YouTube di ponselnya untuk mengakses YouTube. Cukup mengakses YouTube di Google Chrome. Di sesi ini saya ingin memperkenalkan seperti apa sih sebenarnya infrastruktur bisnis YouTube berkaitan dengan kajian kita, kajian praktis kita, sehubungan dengan pembelajaran manajemen atau manajemen study. Dan di sini kita akan jelaskan seperti apa dan bagaimana kita bekerja pada sistem manajemen koneksitas dari YouTube itu sendiri, aktivitas bisnis YouTube itu sendiri. Nah, setidaknya kalau kita ingin memahami manajemen YouTube berkaitan dengan koneksitas bisnisnya, setidaknya kita harus melihat 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama itu jaringan infrastruktur bisnis YouTube itu sangat di backup atau ditentukan, atau dia berkembang dikarenakan temuan yang sangat luar biasa dari Timothy John Berners-Lee berkaitan dengan Uniform Results Locator, atau kemudian kita singkatnya kita anggap itu sebagai teknologi internet. Kalau teman-teman perhatikan, waktu kita memasukkan Google misalnya, kita harus mengetik di situ www-nya ada 3, kemudian titik, dot atau dot. Kemudian kita masukkan misalnya nama dari URL, contohnya misalnya Kementerian Pendidikan. Maka yang utama di sini adalah Uniform Resource Locator, yang berarti ini kunci utama atau pintu kita bisa mengakses internet. Dan ini luar biasa. Ini merupakan ciptaan dari Berners-Lee berkaitan dengan teknologi internet, kunci atau pintu utama, Uniform Resource Locator. Kemudian yang kedua, jaringan infrastruktur bisnis YouTube itu merupakan gambaran dari kerangka dasar platform YouTube itu sendiri, dan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, YouTube harus berpikir bagaimana bisa menghasilkan banyak produser dalam pengertian konten kreator, kemudian penontonnya, dan juga pengiklan. Kemudian yang ketiga, YouTube itu merupakan perkembangannya merupakan bagian dari Google, atau dapat dikatakan Google mengakuisisi YouTube itu sendiri. Dan Google merupakan perusahaan teknologi, layanan, dan produk berbasis internet. Jadi 3 bagian ini kita tempatkan sebagai jaringan infrastruktur bisnis YouTube. Berkaitan dengan YouTube, jadi YouTube ini ya saya menilainya ini contoh praktis berkaitan dengan sosiologi bisnis misalnya. Inilah gambaran dari pendekatan sosiologi bisnis. Artinya YouTube menjadikan netizen, warganet itu sebagai bagian dari lingkungan bisnisnya. Dan kalau kita bicara soal lingkungan bisnis, bisa dilihat materi yang sudah diunggah. Itu terdiri dari beberapa segmen dan YouTube memahami itu. Tinggal bagaimana cara YouTube menerjemahkannya dalam produk layanan YouTube itu sendiri, atau secara umum berkaitan dengan Google. Dan ketika mereka mencoba memahami, disinilah fungsi atau hakikat utama dari algoritma YouTube. Dari pengalaman pribadi, produk utama YouTube di bidang periklanan, YouTube adalah media yang tepat untuk mengiklankan produk dan jasa, karena didukung oleh lingkungan bisnis yang dibangun YouTube sendiri, dan memiliki segmen bisnis yang secara tidak langsung dibangun oleh konten kreator. Kontom, channel YouTube keluarga Tobondo Nayuan, merupakan channel YouTube yang banyak memproduksi konten random,
seperti konten game dan pembelajaran daring atau online studi. Mengenai iklan, YouTube membangun teknik periklanan dalam hubungan kerjasamanya dengan konten kreator. Pendekatan ini dikenal sebagai monetisasi channel YouTube. Untuk bisa mengikuti program monetisasi channel YouTube, setiap konten kreator tidak terkecuali harus memenuhi standar minimal agar channel YouTube-nya dapat dimonetisasi, antara lain jumlah subscriber mencapai 1.000 orang, memenuhi jam tayang sebanyak 4.000 jam atau setidaknya konten video durasi pendek mencapai jumlah tontonan sebanyak 10 juta. Salah satu dari standar minimal ketentuan monetisasi channel bersifat opsional dan konten kreator bisa memilih salah satu dari pilihan, yaitu cara memonetisasi channelnya seperti memilih jam tayang atau memilih jumlah tontonan konten video durasi pendek di channelnya. Kita masuk pada lingkungan dari bisnis YouTube secara umum. Ada dua lingkungan besar dari bisnis YouTube itu sendiri. Yang pertama, lingkungan bisnisnya itu terbentuk atau dibentuk dari setiap pemilik channel YouTube atau kemudian kita sebut sebagai konten kreator. Konten kreator ini bisa bersifat personal atau dalam hal ini bersifat individu, saya sendiri misalnya, atau juga bisa bersifat secara kelompok atau menyangkut mungkin ada lembaga tertentu yang memiliki channel YouTube. Dan para pemilik channel YouTube itu dia memiliki segmen yang bervariasi, yaitu penonton di situ. Segmen yang saya maksudkan lebih kepada audiens atau penonton. Misalnya mulai dari segmen penonton menurut hobi. Contohnya itu hobi game, musik, dan masih banyak lagi. Kemudian ada segmen penonton dari komunitas pembelajar, baik bersifat umum, siswa ataupun mahasiswa. Dan yang terakhir, audiens atau penonton juga berasal atau dimasukkan dalam kategori penonton yang tidak dapat dibatasi atau random. Dan yang kedua, lingkungan bisnis YouTube yang kedua itu berasal dari iklan jasa atau produk. Dan lingkungan bisnis YouTube ini merupakan gambaran dari lingkungan bisnis YouTube yang dapat dikategorikan sebagai lingkungan umum, dan ini menjadi bagian utama atau kerangka dasar utama bagaimana YouTube mengatur lingkungan-lingkungan yang saya sudah sebutkan tadi di produk dan layanan dari YouTube itu sendiri. Mungkin materi kita hanya sampai di sini dan kita akan masih melanjutkannya pada sisi lainnya berkaitan dengan manajemen study di online study Dr. Tobondo.